Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam wa ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa rahmatan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan berbagai limpahan nikmat oleh Allah sampai detik ini. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan, berjumpa dengan bulan suci Ramadan saat ini. Di saat sebagian keluarga, tetangga, sahabat yang sebelumnya di tahun lalu masih bersama dengan kita, saat ini sudah tidak lagi bersama dengan kita. Maka mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengoptimalkan sepanjang Ramadan yang tersisa ini dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, singkat saja kita akan bersiap masuk ke 10 hari pertengahan bulan suci Ramadan. Artinya sebentar lagi tidak terasa Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Mari kita merenung muhasabah sejenak. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang berhasil di dalam Ramadan tahun ini? Maka mari kita melihat apa hakikat di balik Ramadan dan syariat diperintahkan kita berpuasa. Kita semua tahu Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitab dalam ayat ini diperuntukkan untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka siapa saja yang merasa dirinya beriman wajib terkena taklif ini. Apa amarnya di dalam ayat ini? Disebutkan kutiba alaikumus syiyam, kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, tapi perintah untuk puasa ini ada buahnya, ada hikmahnya, ada apa yang harus dicapai darinya. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Dalam arti mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka Bapak Ibu, orang yang puasanya berhasil dia bertakwa. Indikator orang yang Ramadannya sukses itu dia bertakwa, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka tidak ada lagi perdebatan, boleh enggak puasa tapi tidak sholat? Tidak ada. Orang yang berhasil puasanya adalah orang yang sholat. Karena la'allakum tattaqun tadi. Orang yang puasanya benar, dia tutup aurat. Orang yang puasanya benar, dia menghindari perkataan dusta. Orang yang puasanya benar, dia mencari rezeki yang halal. Orang yang puasanya benar, dia menutup aurat. Orang yang puasanya benar, dia baca Al-Quran dan lain sebagainya. Mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. La'allakum tattaqun adalah ending buah yang dihasilkan dari perintah kutiba alaikumus syiyam. Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puasa ini kan yang halal saja dilarang. Maksudnya makan minum kan mubah, boleh. Tapi dilarang dalam selama kita puasa. Apalagi yang haram. Maka Allah menyebutkan inna lil muttaqina mafaza.
Sungguh hanya orang yang bertakwa saja yang akan mendapatkan kemenangan. Jadi orang yang meraih kemenangan lebaran nanti itu hanya orang-orang yang bertakwa, tidak semua orang. Kalau kita puasa tapi tidak sholat, puasa tapi tidak tutup aurat, puasa tapi tidak taat pada orang tua, puasa tapi tidak baca Quran, tidak dapat apa-apa kecuali al-ju'i wal atas, lapar dan haus saja. Maka kalau ingin menang, kalau ingin berhasil, inna lil muttaqina mafaza, hanya yang bertakwa saja. Maka inilah hakikat kita diciptakan di muka bumi, Bapak Ibu rahimakumullah. Apa itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa kita beribadah menyembah kepada Allah? Dalam Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, kata Allah, semuanya ibadahilah, sembahlah Rabb yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Siapa lagi? Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sembah. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Jadi kita menyembah, beribadah kepada Allah, kita puasa dan lain sebagainya dalam rangka la'allakum tattaqun, agar kita kerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka itulah kita bisa menjadi mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bapak Ibu, kalau kita mau dapat berkah, Allah berfirman, ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Andaikan kita ini penduduk di Indonesia, sebuah negeri, penduduk di Jawa Barat, penduduk di Cirebon, penduduk di RT RW sini, bahkan di dalam rumah kita beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah buka, Allah berikan berkah dari langit dan bumi. Langit Allah turunkan, bumi Allah angkat. Sayangnya walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan ayat-ayatku, kami siksa mereka akibat dari perbuatan itu. Maka hanya ada dua, Bapak Ibu, taat atau maksiat. Taat berbuah berkah, maksiat berbuah musibah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, musibah di mana-mana itu kan sudah kita lihat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena ulah kita sendiri, tangan-tangan kita merusak hutan. Kalau bukan pelaksana langsung yang membuat aturan untuk merusak hutan dan lain sebagainya. Kalau itu sudah kita saksikan semua. Pertanyaannya, Bapak Ibu pernah menyaksikan kalau iman dan takwa kita naik, Allah berikan berkah. Contohnya apa, Bapak Ibu? Yang paling real bulan suci Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, saya dulu pernah merantau ke Jakarta. Saya dari Maluku. Iya. Merantau ke Jakarta, namanya pelajar, uang pas-pasan, perantau. Pernah coba sepanjang bulan Ramadan itu tidak keluar uang 1 rupiah pun. Namanya anak remaja, Bapak Ibu. Tidak keluar uang 1 rupiah pun sepanjang bulan Ramadan. Alhamdulillah bisa hidup. Bahkan sejahtera. Kenapa? Makanan, minuman apa saja ada. Mau cari di masjid, musola, di kantor-kantor, SPBU, swalayan, mall, semua ada melimpah. Ketika iman dan takwa kita naik, rajin baca Quran, tidak pernah sholat malam Ramadan, qiyam Ramadan, minimal tarawih, rajin sholat baca Quran. Ketika iman takwa kita naik, berkah Allah berikan di mana-mana, melimpah. Andaikan bulan suci Ramadan ini ada orang yang tidak punya uang atau keluarga yang kurang mampu, insya Allah bisa hidup layak di bulan Ramadan. Mau cari makanan, minuman jenis apa saja ada. Bosan di masjid ini, cari masjid lain, cari musola lain, pergi ke SPBU, swalayan dan lain sebagainya. Berkah melimpah di mana-mana. Sayangnya selesai Ramadan orang kembali maksiat. Berkah Allah cabut, musibah di mana-mana. Padahal puncaknya itu kan THR tuh. Sebelum Ramadan selesai, dapat THR dulu. Nah, itu puncak itu. Meskipun sebenarnya ya sebagian tidak dapat. Tapi ya itulah sebenarnya tanda-tanda berkah itu. Maka Bapak Ibu rahimahullah, mari kita jadikan rumah kita berkah dengan iman dan takwa. Kita jadikan RT RW kita berkah dengan iman dan takwa. Kita jadikan kabupaten kota kita berkah dengan iman dan takwa dan lain sebagainya. Insyaallah la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan limpahkan berkah dari langit dan bumi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita jaga spirit. Sebentar lagi Ramadan akan berlalu.
Ramadan boleh pergi meninggalkan kita, tapi semangat Ramadan jangan pergi meninggalkan kita. Apa semangat Ramadan itu? La'allakum tattaqun. Jaga baik-baik takwa kita. Yang namanya takwa itu maaf memaafkan. Jangan kemudian saling dendam. Yang namanya takwa itu kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga siapa yang memutus silaturahim. Saudara-saudara yang punya keluarga, sekarang kalau ada masalah cepat-cepat saling memaafkan. Terancam la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga Bapak Ibu. La yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga siapa yang melakukan namimah, adu domba. Tidak akan. Maka mumpung masa saat ini masih Ramadan, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kesalahan-kesalahan kita segera kita selesaikan. Saling maaf memaafkan, tingkatkan kualitas ibadah. Bisa jadi Ramadan saat ini adalah Ramadan terakhir kita. Barakallahu fikum jami'an, billahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah wal afu minkum. Barakallahu fiik, jazakumullahu ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.